Selamat pagi saudaraku, puji Tuhan saya bisa menyapa saudara dengan renungan pendek pagi ini. Saya masih mencoba terus mengangkat renungan dari kitab Amsal. Dan pagi ini saya beri tema kejujuran hidup. Teksnya diambil dari Amsal pasal 11 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudaraku yang kekasih, teks kita bicara mengenai ketidakjujuran. Dikatakan ketidakjujuran itu dibenci Tuhan. Dan dalam hidup ini, karena kepentingan, karena keserakahan, karena egoisme, orang sering melakukan ketidakjujuran dalam banyak aspek. Termasuk yang sangat sering kita baca adalah dalam hal bisnis. Kemarin beberapa waktu lalu kita dihipohkan oleh apa yang menjadi berita besar. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang mengemas dan menjual beras premium. Artinya beras yang berkualitas bagus, yang harganya tentu saja lebih bagus. Kemudian dalam berita itu dikatakan bahwa para pengusaha ini banyak yang curang. Ternyata beras yang dikemas dengan label premium itu ternyata berasnya bukan premium. Dan bukan hanya itu, beras yang dikemas 5 kilo, ternyata isinya hanya 4,5 kilo atau kadangkala 4 kilo 7 ons. Artinya saudaraku, ketidakjujuran itu mewarnai bisnis dan menyengsarakan banyak orang. Karena beras itu adalah konsumsi masyarakat banyak. Ketidakjujuran seperti itu akhirnya didengar, ditangkap oleh pemerintah, dan bisa jadi pengusaha-pengusaha itu ditutup usahanya, lalu didenda, dan bisa malah masuk penjara. Ketidakjujuran itu dibenci Tuhan. Dan akhirnya bisa membawa petaka dan derita. Karena itu betapa pentingnya sebuah kejujuran. Kemudian teks kita juga bicara mengenai orang yang hidupnya jujur itu benci kepada keangkuhan. Orang yang angkuh itu orang yang selalu menilai diri sendiri berlebihan dan menghina orang lain. Hingga orang yang angkuh susah bersosialisasi, orang yang angkuh tidak bisa bekerja sama, orang yang angkuh itu membawa kesusahan bagi sesama. Dan ujungnya juga bagi dirinya sendiri. Orang yang jujur adalah orang yang tahu menilai secara benar apa yang sesungguhnya baik dan apa yang sesungguhnya tidak baik. Sehingga orang angkuh itu juga dibenci Tuhan dan harus membayar harga. Kemudian yang ketiga dikatakan di sana, orang angkuh itu tulus, ada integritas, ada kejujuran yang mewarnai hidup dan lakunya dalam segala aspek hidup. Dalam hal ini saudaraku, orang yang jujur itu mewarnai hidupnya dalam rumah tangga. Rumah tangganya diwarnai kejujuran. Hubungan yang jujur, manis, dan benar akan membuat rumah tangganya manis dan harmonis. Diberkati Tuhan. Orang yang jujur itu juga melakukan bisnisnya dengan baik, sehingga bisnisnya malah diberkati dan memberkati banyak orang. Orang yang jujur itu juga bisa membangun hubungan dengan sesama, relasi dengan sesama. Karena kejujuran atau integritas itu membawa suasana yang tentram, damai dengan banyak orang, sehingga kejujurannya menjadi berkat bagi dirinya sendiri dan bagi banyak orang. Saudaraku, kejujuran itu membawa berkat bagi manusia, kejujuran itu membawa berkat bagi negeri, kejujuran itu membawa berkat bagi sama. Kalau pemimpin-pemimpin jujur, maka negeri makmur dan rakyat mujur. Artinya ada kedamaian, ketentraman yang dinikmati bersama. Karena itu teks kita berkata, ketidakjujuran itu dibenci Tuhan. Mari kita menjadi umat yang jujur dalam
hidup, dalam sikap, dalam pekerjaan dan usaha, dalam rumah tangga, dan interrelasi dengan sesama. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami diajar bahwa kejujuran adalah hal yang indah, yang disenangi Tuhan. Ketidakjujuran adalah hal yang dibenci Tuhan. Tolong kami menjadi umat yang jujur dalam segala hal. Bukan penipu, bukan pembohong, bukan orang yang egois dan serakah. Berkati kami semua hari ini. Sekaligus juga kami berdoa diberkati negeri kami. Karena pemimpin-pemimpin yang jujur akan membuat negeri makmur. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.